Nah, adik-adik sekolah minggu sudah semangat untuk puji nama Tuhan? Kita suarakan inhal kita dulu ya. Sekolah minggu Luar biasa, fantastis. yes, yes, yes. Coba sekali lagi Bu, biar makin semangat. Kita suarakan inhal kita ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kita mau puji Tuhan dengan lagu KASIH. Bisa? Ya, kita puji Tuhan ya. Ayo ada musiknya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan menjadi pujian-pujian yang harum bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, masih pada semangat kan? Masih dong. Nah, kamu ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu pujian. Kasih sukacita, damai sejahtera. Tahu kan lagu-lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Musik Adele. Nyanyi bareng-bareng ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, waktunya ayat bulanan. Tahu nggak ini minggu keberapa? Iya, benar, ini minggu ketiga. Jadi, ayat bulanan kita masih sama dengan ayat bulanan yang minggu lalu ya adik-adik. Yang tertulis di mana adik-adik? Iya, Lukas 14 ayat 13. Dibuka ya Alkitabnya dari Lukas 14 ayat 13.
Sudah dapat adik-adik? Nah, kita baca sama-sama ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita baca sekali lagi adik-adik ayat bulanannya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita angkat pujian kita ya. Ibu undang adik-adik di rumah untuk bernyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah, sambil tepuk tangan ya. Ayo Kadel. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita ulangi sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, oke, adik-adik sekolah minggu, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah hati kami untuk menerangi setiap hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang menjadi cerita hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini udah semangat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Alkitabnya sudah pada disiapin belum? Ya, kita siapin sama-sama Alkitab kita. Kemudian kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4. Ya, kita sama-sama buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sudah dibuka Alkitabnya? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke, kakak akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kalian boleh ikutin di dalam hatinya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, oke adik-adik, ngomong-ngomong soal kasih nih ya. Kasih itu apa sih sebenarnya? Contoh dan ciri-ciri kasih itu bagaimana ya? Kemudian, kasih yang bagaimana sih yang Tuhan mau untuk adik-adik yang ada di rumah lakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Oke, dimulai dari pengertian kasih. Kasih itu adalah karakter atau sifat dari Tuhan. Kasih itu adalah sifat Tuhan. Kasih itu berasal dari Allah adik-adik. Barang siapa yang percaya kepada Allah, maka dia memiliki kasih.
Ciri-ciri kasih itu bagaimana ya? Pertama, kasih itu sabar adik-adik. Kasih itu sabar, sabar, sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati atau baik hatinya. Yang ketiga, kasih itu sayang kepada orang tua, sayang kepada kakak, abang, adik, sayang kepada teman-temannya, dan kemudian sayang kepada semua orang. Kasih itu juga sopan adik-adik. Kasih itu juga pemaaf. Kasih itu juga pemaaf ya adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau contoh kasih, kakak mau ceritain kalian satu kisah dari tokoh Alkitab nih. Ada yang udah tahu Yusuf anak Yakub? Ada yang udah tahu kisahnya? Oke, kakak mau ceritain sama kalian nih. Yusuf adalah anak dari Yakub dan ibunya yang bernama Rahel. Ya, Yusuf itu sendiri memiliki 11 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah orang yang sangat disayang sama bapaknya. Bahkan Yusuf ini dikasih jubah yang bagus dari bapaknya. Nah, karena rasa sayang bapaknya kepada Yusuf ini, adik-adik, maka timbullah benci dan iri hati dari saudara-saudara si Yusuf ini. Jadi abang-abangnya, kakaknya benci terhadap si Yusuf. Nah, kemudian kan adik-adik, suatu ketika Yusuf menemui abang-abangnya di ladang. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh abang-abangnya kepada Yusuf? Abang-abangnya menjual Yusuf kepada orang yang lewat di ladang tersebut. Masa seorang saudara sendiri dijual adik-adik? Itulah saking irinya saudara-saudaranya kepada Yusuf. Nah, kemudian adik-adik, setelah Yusuf ini dibawa pergi sama orang itu, Yusuf dijadikan pembantu adik-adik. Wah, hidup Yusuf nggak pernah baik ya adik-adik. Yusuf dijadikan pembantu, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian kan adik-adik, karena Tuhan Allah selalu menyertai Yusuf, sehingga Yusuf bisa menjadi seorang raja di Mesir. Karena penyertaan Tuhan terhadap Yusuf, sehingga Yusuf bisa menjadi raja di Mesir. Wah, nah adik-adik, ketika itu tuh ada bencana, namanya bencana kelaparan adik-adik. Nah, jadi di kampung Yusuf ini, di kampung halaman Yusuf ini di Kanaan, abang-abangnya ini, saudara-saudara ini kelaparan sekali adik-adik. Nah, kemudian mereka mencari makanan ke Mesir dan mereka bertemu dengan Yusuf yang sudah mereka buang ini. Adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Yusuf malah memeluk saudara-saudaranya dan kemudian Yusuf menangis. Yusuf nggak menyimpan dendam, adik-adik. Yusuf nggak dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf malah memeluk mereka dengan cinta kasihnya. Dan kemudian Yusuf menangis. Karena Yusuf berpikir, mereka ini kan saudaraku. Kenapa aku harus benci sama mereka? Nah, betapa kasihnya Yusuf kepada saudara-saudaranya, kan adik-adik? Benar nggak adik-adik? Kalau gitu kan Yusuf kan bisa aja nggak ngasih saudara-saudaranya makan atau bahkan mengusir saudara-saudaranya. Tapi karena Yusuf memiliki kasih yang dari Tuhan, karena Yusuf tahu
bahwasannya selama dia hidup Tuhanlah yang menyertai Yusuf, maka Yusuf nggak boleh marah-marah, Yusuf nggak boleh sombong, malah Yusuf kasih kepada saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kakak punya satu contoh cerita lagi nih. Ada seorang anak kecil, dia ketika disuruh mama dan papanya untuk mengerjakan tugas sekolahnya, dianya malah main-main sama teman-temannya. Nah, keesokan harinya ketika gurunya meminta tugasnya, nggak ada adik-adik. Nah, kemudian orang tuanya itu marah-marah sama anak kecil itu, dan orang tuanya menasehati anak itu. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan oleh anak-anak itu ketika dinasehati orang tuanya? Ya, anak-anak itu diam dan merenungi setiap kesalahan yang dia lakukan adik-adik. Dia memiliki kasih, dia nggak melawan ketika dibilangi orang tuanya. Ketika dinasihati orang tuanya, walaupun anak kecil itu tadinya disuruh mengerjakan PR tapi nggak mengerjakan PR. Akhirnya dia sadar adik-adik, bahwasanya aku harus menuruti perkataan orang tuaku. Aku nggak boleh bandel, aku nggak boleh melawan sama orang tuaku. Anak kecil itu berpikir seperti itu adik-adik. Anak kecil itu memiliki kasih loh. Nah adik-adik, dari cerita firman kita hari ini, dari cerita yang kakak sampaikan hari ini, kita boleh belajar dari kisah Yusuf, bahwasannya kalau adik-adik diejek, kalau adik-adik dimusuhi, kalau adik-adik direbut mainannya, kemudian kalau adik-adik dipukul, kemudian kalau misalnya adik-adik diisengin sama teman-temannya, adik-adik harus bisa memaafkan mereka. Tidak boleh membalas perbuatan yang mereka lakukan ya adik-adik. Tunjukkan bahwasannya kita ini memiliki kasih yang dari Allah, kasih yang sabar, kasih pemaaf, kasih murah hati, kasih sayang. Tunjukkan kepada orang-orang bahwasannya Tuhan, kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah adik-adik sekolah minggu, kakak harap adik-adik sekolah minggu bisa menerapkan kasih yang dari Tuhan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Dan jangan lupa minta pertolongan dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke ya adik-adik sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Semoga cerita firman Tuhan hari ini semakin menyemangati kita untuk meniru kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan lagu pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Harus mengatakannya
Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami kembali Tuhan mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu. Sampai hari ini Engkau masih memberikannya kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami anak-anak sekolah minggu mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun orang tua kami, berkatilah mereka, murahkanlah rezeki kepada mereka Tuhan, dan ajarlah mereka agar lebih bijaksana lagi Tuhan dalam membimbing kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan juga buat amang pendeta, amang guru, dan inang amang sintua parhalado. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.